Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan belajar memahami kitab Mutammimah al-Ajurumiyah fi ilmi al-Arabiyyah juz pertama. Kitab ini merupakan pelengkap dari kitab Matan Jurmiyah. Kitab ini juga merupakan karangan dari Syekh Syamsuddin bin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah. Sekarang kita masuk kepada pasal kana dan saudara-saudaranya. Bagian pertama dari amil yang masuk terhadap susunan mubtada dan khabar. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Fa amma kana wa akhawatuha, maka adapun kana dan saudara-saudaranya kana, fa innaha tarfa'ul mubtada'a, maka dia kana dan saudaranya kana ini amalannya itu merafakkan mubtada' tashbihan bil fa'ili, karena diserupakan mubtada itu dengan fa'il, wa yusamma ismuha, dan dinamakan dia mubtadanya ini jadi isimnya kana dan saudara-saudaranya. Jadi biasanya kan kana atau fi'il itu butuh kepada fa'il. Nah, di sini fa'ilnya itu diubah menjadi mubtadanya atau isimnya. Nah, seperti itu. Misalnya kana Zaidun qa'iman. Kana itu fi'il madhi nakis. Zaidun itu walaupun rafa di sini tetap dia itu bukan fa'ilnya fi'il ini, tetapi dia itu dihitung sebagai isimnya kana. Karena dia nakis, maka dia butuh kepada dua hal, yaitu butuh kepada mubtada dan butuh kepada khabar. Mubtadanya itu dijadikan sebagai isimnya kana, dan khabar mubtada dijadikan sebagai khabarnya kana. Khabarnya kana jadi mansub dan mubtadanya itu jadi marfu, karena amalannya seperti itu, yaitu merapakkan mubtada atau isim dan menasabkan khabar. Wa tansibul khabara, dan dia kana dan saudaranya kana ini menasabkan akan khabar tashbihan bil maf'uli, karena diserupakan dia khabar itu dengan maf'ul. Atau hal keadaannya itu diserupakan. Atau kita takwilkan dia jadi isim fa'il biar bisa jadi hal ini. Wa yusamma khabaruha, dan dinamakan dia khabar yang dinasabkan ini jadi khabarnya si kana dan saudaranya kana. Nah, seperti itu. Ini tadi sudah saya jelaskan. Wa hadhil af'alu, dan ini fi'il yang kurang ini, atau fi'il kana dan saudaranya kana ini, ala salasati aqsamin, itu dibagi menjadi 3 kriteria, 3 macam jenis fi'il. Nah, ahaduha, salah satu dari 3-nya itu, atau satu dari 3-nya. Pertama, ma ya'malu hadal amala min ghairi syartin. Nah, jadi sesuatu yang beramal dengan amalan ini, yaitu merapakkan isim, menasabkan khabar itu dengan tanpa syarat. Berarti dia itu mutlak, tanpa ada perlu apapun, dia itu bisa beramal. Contohnya wahwa, dan dia fi'il yang beramal secara mutlak ini, contohnya kana, amsa, asbaha, wa adha, wa dhalla, bata, sara, dan laisa. Karena ini untuk menunjukkan waktu lampau. Amsa menunjukkan waktu sore, asbaha menunjukkan pada waktu subuh, adha waktu duha, dhalla waktu siang, bata waktu malam, sara ini menunjukkan perubahan. Dia berubah dari ini menjadi ini,
Nah, seperti itu. Walaisa dan laisa ini untuk menafikan. Nah, contohnya di sini. Wa kana Allahu ghafuran rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti penjelasan di awal, di sini susunan awalnya ini seperti ini. Allahu ghafurun, yaitu mubtada dan khabar. Masuk kana, maka mubtada dijadikan sebagai isimnya kana, yaitu lafaz Allah yang menjadi rafa, dan ghafuran jadi khabarnya kana dan menjadi nasab. Seperti itu. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Berarti di sini kana fi'il madhi nakis, Allah jadi isimnya kana, ghafuran jadi khabarnya. Nah, walaupun di sini kana fi'il madhi, Allahnya di sini apa namanya? Jadi keterangan waktunya di sini ada, yaitu dulu Allah itu maha penyayang, jadi maha pengampun. Tetapi karena disandarkan kepada lafaz Allah, jadi faedahnya itu bukan hanya madi saja, tetapi hal dan istimrar. Itu berterusan, Allah itu maha pengampun, rahimah dan maha penyayang. Seperti itu. Berbeda kalau ketika kana masuk ke susunan yang lain, contohnya kana Zaidun qa'iman, adalah si Zaid itu berdiri, berarti si Zaid itu berdiri kapan? Yaitu dulu. Nah, berarti kalau sekarang atau yang akan datang tidak lagi berdiri, mungkin saja dia berubah posisinya. Contoh selanjutnya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian itu pada waktu pagi dengan nikmatnya Allah itu ikhwana, itu bersaudara. Atau kadang juga walaupun dia di sini asbaha, amsa, adha, zalla, ini tetap dia ini bermakna soro, yaitu berubah atau menjadi di sini. Jadilah kalian itu dengan nikmatnya Allah itu bersaudara. Jadi di sini asbaha di sini adalah saudaranya kana yang beramal, merapatkan isim, menasabkan khabar. Berarti di sini tum di sini dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal rafa, jadi isimnya asbaha. Bi ni'matihi bi huruf jar, ni'mati majrur dengan bi, ni'mati mudhaf, ha dhamir muttasil mudhafun ilaih. Ikhwana jadi khabarnya asbaha mansub, tanda nasabnya fathah. Nah, laisu sawaan. Nah, di sini ini untuk contohnya yang laisa. Laisa berubah menjadi laisu ketika jamak. Dan bisa juga menerima tak laisat. Nah, di sini jamak laisu sawaan. Nah, bukanlah mereka itu sama. Jadi laisa di sini saudaranya kana merafa'kan isim, menasabkan khabar. Wa dhamir jamak pada mahal rafa, jadi isimnya laisa. Sawaan ini khabarnya laisa, khabar laisa mansub, tanda nasab fathah. Zalla wajhuhu muswaddan. Zalla saudaranya kana merafa'kan isim, menasabkan khabar. Wajhuhu ini jadi isimnya zalla, marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf wajhu ha dhamir muttasil mudhafun ilaih, muswaddan jadi khabarnya zalla, mansub, tanda nasabnya fathah. Ini dia jenis pertama, fi'il yang beramal dengan tanpa adanya syarat. Yang kedua, ma ya'malu hadzal amala bi syarti an yataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'aun. Jadi sesuatu yang beramal dengan amalannya kana ini tetapi dengan adanya syarat. Apa syaratnya? Yaitu didahului oleh nafi, nahi atau doa. Wahwa, dan dia yang beramal dengan amalan seperti ini, yaitu dengan adanya syarat, beramal seperti amalannya kana, tetapi perlu dia ada syaratnya, itu ada 4, yaitu zala, fatiha, bariha, dan infaka. Ini masih dia ini saudaranya kana. Cuman kana dan amsa sampai laisa tadi disebutkan ini bisa beramal dengan mutlak tanpa ada syarat. Kalau 4 ini zalafat ya bariha infaka, ini butuh kepada syarat, yaitu didahulu nafi, nahi, dan doa. Contohnya di sini wala yazaluna mukhtalifina, dan senantiasalah mereka itu berselisih. Jadi yazalu di sini saudaranya kana dan didahului oleh nafi.
maka dia ini beramal seperti amalannya kana merapatkan isim menasabkan khabar. Karena sudah didahului oleh nafi, syaratnya sudah ada. Berarti wawunya waw atap mungkin sesuai dengan kalimat sebelumnya. La nafi yazaluna fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya tetap nun karena terbebas dari amil nasab, amil jazam. Yazalu ini karena dia merafakan isim menasabkan khabar, berarti wawu di sini wawu dhamir jama pada mahal rafa jadi isimnya yazalun, mukhtalifin jadi khabarnya yazalun, khabarnya mansab tanda nasabnya ya karena jama. Lan nabraha alaihi akifin. Nah, tidak akan berhenti atau senantiasalah kepadanya sapi itu akifin, kami akan menyembah. Nah, di sini lannya namanya huruf nafi. Nah, berarti di sini kan didahului oleh nafi, tetapi nafinya berbeda dengan nafi sebelumnya. Itulah itu. Terus nabraha di sini fi'il mudhari' mansub dengan lan, tanda nasabnya fathah. Nah, nabraha ini adalah saudaranya kana dan didahului oleh nafi, maka dia itu bisa beramal seperti saudaranya, merafakkan isim, menasabkan khabar. Nah, nabraha damirnya itu kembali kepada nahnu, jadi isimnya nabraha, alaihi jumlah jar majrur, akifin khabarnya nabraha, khabarnya mansub, tanda nasabnya ya karena jama. Wa qaul syairi, dan contoh yang lain ini wa qauli syairi wa nahwu qauli syairi, dan contoh perkataan seorang penyair. Sahha syammir wa la tazal zakiral mauti fanisyanuhu dalalun mubin. Ya sahi. Jadi sahi ini wahai sahabat, bersegeralah dan senantiasalah engkau mengingat kematian, maka bermula melupakan kematian itu adalah kesesatan yang nyata. Jadi sahih ini munada yang huruf nidanya dibuang. Ada yang mengatakan ini mabni fathah, sahih berarti dibaca. Nah, syamir fi'il amar, fa'ilnya dhamir mustatir takdirannya anta. Wala tazal wa atap la nafi la nahi tazal fi'il mudhari' majzum dengan la nahi, tanda jazamnya sukun. Nah, di sini tazal ini saudaranya kana, beramal seperti amalannya kana, merapatkan isim menasabkan khabar karena sudah didahului oleh la nafi ini. Ini syarat yang tadi disebutkan itu, didahului oleh nafi. Nah, terus dhamirnya kembali kepada anta, jadi isimnya zala zakiran, jadi khabarnya mansub, tanda nasabnya fathah, zakiran mudhaf, mauti mudhafun ilaih. Fa apa nih? Coba kita lihat dulu di dalam. Ada enggak nih? Pak takliliyah namanya. Terus nisyan itu mubtada. Paknya pak takliliyah, nisyannya mubtada marfu, tanda rafa'nya dhammah, mudhaf nisyan, ha dhamir muttasil mudhafun ilaih. Dhalalun ini khabarnya mubtada, khabar marfu, tanda rafa' dhammah. Mubinun ini na'at kepada dhalal. Wa qalihi, dan perkataannya penyair juga. Ala ya islami ya daramayin alal bila wala zala man halla bijara'ikil qatru. Nah, jadi di sini ketahuilah wahai perempuan, di sini ada yang dibuang di sini. Wahai perempuan berdamailah, wahai apa kita artikan? Ya daramayin. Bisa kita baca mayin atau kita
maya, jadi tidak menerima tanwin. Nah, alal bela, atas ujian. Nah, tetapi ingat yang penting di sini fokus kita apa namanya? Wala zala munhalla. Nah, jadi di sini langsung saja di sini zala ini saudaranya kana yang amalannya merafakkan isim menasabkan khabar karena sudah didahului oleh hala syaratnya di sini. Terus isimnya langsung di belakang al-qatru yaitu isimnya zala marfu tanda rafa'nya dhammah. Munhalla jadi khabarnya zala. Nah, mansub tanda nasab fathah dan senantiasalah hujan munhalla yang lebat lah gitu. Hujan yang lebat, senantiasalah hujan lebat. Bijar aiki yang ada di lembahmu. Nah, ini begitulah syairnya. Yang ketiga, wasalisu ma ya'malu hadzal amala bi syarti an tataqaddamahuma masdariyah az-zarfiyah. Yaitu bagian ketiga yaitu sesuatu yang beramal seperti amalannya kana merafakkan isim menasabkan khabar, tetapi syaratnya itu di sini didahului oleh ma. Nah, ma-nya ini namanya ma masdariyah dan zarfiyah. Nah, contohnya di sini wahwa dama. Nah, contohnya ma dumtu hayya. Nah, selama aku hidup. Nah, dama jadi ma-nya di sini ma masdariyah ataupun zarfiyah di sini. Kenapa disebut zarfiyah masdariyah? Karena dia menjadikan masdar jumlah fiil setelahnya yaitu dumtu ini. Nah, terus karena dama ini bagian dari saudaranya kana merafakkan isim menasabkan khabar, maka fa'ilnya ini ini jadi isimnya dama. Pada mahal rafa jadi isimnya dama. Hayya di sini jadi khabarnya dama, mansub tanda nasabnya fathah. Nah, ini dia. Wasumiyat ma dan dinamakan akan ma ini hadhihi masdariyatun, itu dinamakan ma masdariyah. Kenapa? Li annaha tuqaddaru bil masdari. Karena ditakdirkan dia itu dengan masdar wa huwa dawam. Jadi dama dimdum tu ini nanti ditakwil lah gitu, dijadikan masdar yaitu dawami jadinya karena tu itu kan saya. Berarti ketika dijadikan dia masdar menjadi dawami ditambahkan ya mutakalim. Nah, wasumiyat zarfiyah dan dinamakan ma-nya itu zarfiyah liniyabatiha karena menggantikannya ia ma ini ani zarfi daripada zarab wa huwa al-muddah yaitu lapas muddah. Jadi lapasnya sekarang ma-nya kita ubah jadi ma zarfiyah yaitu bermakna mudah. Terus dumtu ini ketika sudah ditakwil maka menjadi dawami, menjadi muddata dawami hayyan, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi dama ini saudaranya kana karena sudah didahului oleh ma, maka dia bisa beramal seperti amalannya kana merafakkan isim menasabkan khabar. Nah, fa'ilnya tu ini pada mahal rafa jadi isimnya dama, hayyan jadi khabar mansub tanda nasabnya fathah. Seperti itu. Namanya ini juga pertama ini selain dia mengubah dumtu ini menjadi dawami, dia itu juga diubah kepada muddata menjadi zarab. Nah, masih lama makanya nih. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.